itu biasanya didasari oleh semakin baiknya juga hubungan industrial. Nah, cuma memang yang terjadi sekarang justru hubungan perekonomian yang berbeda antara Indonesia dan Cina, padahal start-nya sama itu hubungan industrial, tapi hasil perekonomiannya berbeda. Nanti kita lihat apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing implementasi dari hubungan industri, baik itu di Indonesia maupun di Cina, gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu kemarin, ya, hubungan industrial Indonesia itu menurut para ahli itu diberi nama hubungan industrial Pancasila, gitu ya. Artinya apa? Bahwa hubungan industrial yang ada di Indonesia itu didasari dari penjabaran pada 5 sila yang ada dalam Pancasila. Nah, sedangkan hubungan industrial di Cina itu adalah hubungan yang sifatnya kolektif, ya. Nanti kita bandingkan seperti apa sih hubungan industrial kolektif itu di Cina itu ya. Nah, kita akan bergerak mundur, kita akan bermain di sejarah dulu ya terkait dengan hubungan industrial ini. Eh ya, seperti kita ketahui, mungkin Anda juga pernah mendengar ya, kalau berbicara buruh di Indonesia ya, karena hubungan industrial pasti akan berbicara terkait dengan hubungan antara pengusaha dan buruh. Nah, kalau kita berbicara munculnya buruh ya, persatuan buruh di Indonesia, itu selalu diawali dengan adanya pergerakan-pergerakan buruh. Dan pada saat itu, pergerakan buruh itu muncul karena adanya kesenjangan antara pengusaha dengan buruh. Sehingga pergerakan-pergerakan buruh muncul sehingga membuat persatuan-persatuan buruh. Nah, hampir semua di negara Asia ya, hubungan industrial berkembang karena memang adanya kesenjangan kesenjangan ekonomi antara buruh dengan pengusaha. Oke. Nah, ini kita lihat periode sejarah hubungan industrial di Indonesia ya. Jadi sejarah kebangkitan nasional di 1908 itu juga pada saat itu bermunculan juga serikat pekerja yang anggotanya adalah orang-orang Indonesia, di mana anggotanya itu adalah buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda yang sudah ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kesenjangan ekonomi antara pengusaha Belanda dengan buruh-buruh Indonesia ini terlihat sangat mencolok kesenjangannya, sehingga karena memang ada mulai pergerakan nasional, kebangkitan nasional di 1908, termasuk mengikut sertakan buruh-buruh ya untuk ikut dalam kebangkitan nasional, sehingga dibentuklah banyak sekali perserikatan-serikatan buruh pada tiap-tiap perusahaan yang ada di Indonesia pada saat itu ya. Jadi kalau orang-orang terpelajar pada saat itu mempersiapkan dengan jong-jongnya ya, ada jong Java, jong Kalimantan, jong Sumatera gitu ya, para pemuda terpelajarnya. Sedangkan para pegawai melalui serikat pekerja gitu ya. Dan seperti kita ketahui awal 1900 itu kan mulai terjadinya Perang Dunia ke-1. Lalu di 1920, 1930 mulai Perang Dunia Kedua. Nah, ini menjadi efek pengembangan hubungan industrial semakin nyata ya di Indonesia. Kenapa semakin nyata? Karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang berada pada pihak di tengah-tengah. Ya, jadi ketika berbicara pihak liberalisme sekutu Amerika Belanda, Indonesia juga tidak terlalu berpihak ke sana terkait Perang Dunia, tapi terhadap kelompok sosialisme komunisme juga Indonesia tidak berpihak ke arah sana, gitu ya. Nah, hanya memang terkait hubungan industrial dibawa ke Indonesia itu oleh Semaun
Ya mungkin kalau Anda pernah dengar G30 SKI G30 SPKI, nah nama Semaun ini cukup terkenal, gitu ya. Karena dia salah satu pentolan tokoh komunis di Indonesia waktu itu, gitu. Dan dia yang mencoba membentuk serikat-serikat buruh yang ada di Indonesia. Dengan visi dan misi tujuannya adalah bahwa perlunya ada kesetaraan antara pegawai dengan pengusaha. Itu yang dibawa oleh Semaun, sehingga banyak sekali orang-orang Indonesia, khususnya pekerja-pekerja yang tergabung di dalam kelompok buruh ini, gitu ya. Karena memang ada wacana bahwa buruh dan pengusaha itu adalah mempunyai kelas yang sama, sederajat. Nah, itu ya. Nah, pada saat itu seperti kita ketahui Perang Dunia Kedua ya antara liberal dan Marxisme atau komunis gitu ya, dan di Indonesia Marxisme komunis berkembang juga ya dengan beberapa kelompok-kelompok Islam. Jadi bersejalan gitu ya. Nah, bahkan pada tahun 47 gitu ya, serikat-serikat buruh di Indonesia yang asalnya terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil per daerah. Nah, ini sudah terstruktur hingga tingkat nasional yang disebut dengan SOPSI itu ya. Dan ini SOPSI ini menjadi underbaunya dari komunis. Sehingga kalau misalnya orang tua Anda ya pernah mendengar mungkin yang zaman tahun-tahun 60-an, kalau berbicara buruh pasti berbicara komunis biasanya gitu. Sehingga ini berefek juga sekarang gitu. Jadi seolah-olah kalau perserikatan buruh itu adalah komunis ya. Padahal enggak ya, di beberapa tempat buruh juga ada yang liberal gitu ya. Kelompok kapitalis buruh ada juga. Hanya memang di Indonesia karena punya sejarah yang buruk bahwa buruh itu dibawa oleh tokoh komunis sehingga disinyalir setiap pergerakan buruh ya berbau-bau komunis gitu. Nah, oke. Maaf Pak, Ya, kenapa? mau meralat. Hmm. Kalau dilihat dalam sejarah itu, Semaun itu tidak terlibat dalam pemberontakan PKI di Jakarta, Pak. Ya, dia terlibatnya Maun di itu, di itu ya. Maun itu salah satu pahlawan nasional, Pak, yang berasal dari Partai Komunis. Ya, Dia dia nggak pernah terlibat dalam pemberontakan. Ada nih oke. dalam sejarah. Ya, Kalau kita datang ke Taman Makam Pahlawan di Jakarta nanti ada jumpa nama Semaun. oke, ya jadi, apa yang saya dapat itu dari buku Prof siapa gitu ya, paling nanti, eee, kita coba lihat aja gitu ya. Cuma memang, kalau tokoh komunis itu kan sudah difikskan ya tokoh komunis, cuma memang kalau ketika berketerlibatan di kasus 65-nya, itu dia tidak terlibat, mungkin seperti itu mungkin ya. Oke, selanjutnya bahwa terkait dengan serikat pekerja ini gitu ya, bahwa setelah penyerahan kedaulatan serikat pekerja yang asalnya kalau pluralis itu kan berarti lebih kepada kapitalis gitu ya. Lalu di Indonesia juga ada kelompok Marxisme yang berkembang dengan komunisme ya, dengan di bawah komunisme gitu kan. Nah ini di Indonesia dibiarkan berkembang dua-duanya gitu ya oleh Soekarno gitu ya, karena eh, Soekarno kan selalu berpikir dalam politiknya non blok gitu. Jadi Indonesia itu masuk ke semua blok gitu, tapi tidak ada keberpihakan kepada blok manapun gitu kan. Nah hanya memang eh, kembali bahwa pada kasus tahun 59 gitu ya, ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden di 5 Juli 59 gitu ya, bahwa Indonesia kembali melaksanakan UUD 45 di mana pada saat itu
Soekarno mengeluarkan apa yang disebut dengan, demokrasi terpimpin gitu ya. Nah, karena dengan munculnya demokrasi terpimpin ini gitu ya, bahwa semua keputusan yang asalnya gitu ya, yang asalnya, keputusan itu, apa ya, jadi keputusan itu dibawa ke DPR gitu ya. Nah, karena memang situasinya agak sedikit genting gitu kan, karena Belanda masih terus terus mencoba untuk kembali masuk ke Indonesia. Nah, Soekarno mengeluarkan dekret presiden sehingga muncullah yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Maksudnya adalah bahwa semua keputusan pada situasi-situasi yang sangat mendesak gitu ya. Jadi presiden tidak perlu berkonsultasi ke DPR pada saat itu gitu kan. Walaupun sebenarnya Soekarno sudah mengeluarkan beberapa tim juga gitu ya terkait dengan jadi demokrasi terpimpin itu bukan hanya Soekarno saja tapi ada tim di situ gitu kan. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, dengan eee, dan pada saat munculnya demokrasi terpimpin gitu ya, salah satu, eee, kelompok, yang dekat dengan Soekarno gitu, termasuk dalam menjalankan pemerintahan, seperti kita ketahui adalah kelompok Islam dan kelompok komunis gitu ya, pada saat itu. Nah, sehingga, hubungan-hubungan industrial yang berdasarkan, Marxisme yang dikelola oleh komunis juga berkembang dengan pesat semenjak tahun di 59 gitu ya. Nah, sedangkan untuk kelompok-kelompok yang Islam, ya karena kelompok Islam itu kan, eee, sifatnya itu lebih kepada, berdagang gitu ya, jadi lebih kepada pedagang. Jadi kelompok-kelompok Islam itu lebih kepada bagaimana memakmurkan, para pedagang gitu ya, kelompok dagang. Karena memang, dari dulu kelompok Islam lebih fokus untuk mengembangkan konsep perdagangan gitu. Nah, sedangkan konsep industri, khususnya buruhnya, itu dikembangkan oleh, kelompok-kelompok di komunis, gitu. Oke. Nah, eee, perkembangan serikat buruh atau serikat pekerja ini berkembang terus dan puncaknya terjadi ada perubahan ya setelah kasus, pemberontakan G30 SPKI di tahun 65 gitu ya. Dan itu ada mulai pemberontakan, lalu adanya perubahan struktur pimpinan di Indonesia, paham-paham Marxisme mulai dilarang di Indonesia. Nah, ini juga otomatis secara tidak langsung merubah ya, merubah, kondisi-kondisi serikat pekerja yang ada di Indonesia itu ya. Ya, di awal kepemimpinan Orde Baru itu dengan gaya kepemimpinan yang mungkin karena Indonesia masih situasi yang genting ya setelah kasus, 65 itu, Orde Baru merubah semua tatanan, baik itu politiknya, demokrasinya, ekonominya, hingga ke level perburuhan. Nah, hingga ke level perburuhan. Perburuhan ini adalah termasuk di dalamnya adalah level, eee eee, hubungan industrial. Nah, salah satu yang terjadinya perubahan terkait dengan hubungan industrial di Indonesia pada saat ini ya, itu adalah bahwa pada saat Orba semua kegiatan, semua, aktivitas, semua pandangan yang ada di Indonesia itu ya pada zaman Orde Baru ini adalah harus bernuansakan, Pancasila, harus bernuansakan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sehingga termasuk dalam hubungan industrial ya. Jadi serikat-serikat pekerja dan yang lainnya itu dasar-dasar kegiatannya harus berdasarkan kepada dua hal tersebut, Pancasila dan UUD 45. Nah, karena memang harus berdasarkan tadi Pancasila dan UUD 45, beberapa ahli terkait dengan studi hubungan industrial itu melakukan seminar terkait bagaimana sebaiknya hubungan industrial yang ada di Indonesia itu konsepnya harus seperti apa, gitu, dari tahun 47. Nah, sehingga setelah mungkin melakukan seminar beberapa hari, bahwa sistem hubungan industrial di Indonesia itu berubah menjadi satu ciri khas tersendiri di Indonesia yang kita sebut dengan hubungan
industrial Pancasila. Ya, di mana semua kegiatan atau semua aktivitas-aktivitas hubungan industrial itu didasari oleh 5 sila yang ada di Indonesia, gitu ya. Semua kegiatan gitu ya hubungan industrial. Nah, sehingga nanti konsepnya seperti apa di 5 silanya itu, nah ini kita lihat ya, bahwa misalnya di sila pertama bahwa ketika berbicara landasan spiritual gitu ya, bahwa di sila pertama itu landasan spiritual, maka dalam hubungan industrial Pancasila, dia mengasumsikan bahwa pekerja itu bukanlah seseorang yang hanya mencari nafkah di dalamnya, tapi dia juga sebagai makhluk Tuhan, artinya dia pun di situ adalah sebagai pengabdian ya kepada Tuhannya dan juga sesama manusia. Jadi ibaratnya kalau dari sila pertama bahwa pekerja itu selain bekerja itu juga sebagai bagian dari ibadah gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kandungan dari sila pertamanya seperti itu. Nah, sedangkan pada sila kedua yang berbicara tentang konsep kemanusiaan gitu ya, berbicara tentang konsep kemanusiaan. Nah, dia menganggap bahwa pekerja itu bukan sekedar tools ya, bukan sekedar tools produksi, tetapi partner ya. Nah, ini yang sudah dijelaskan di minggu kemarin, partnernya itu ada 3 kelompok gitu ya. Ada partner in product, partner in profit, dan juga partner in responsible. Nah, ini 3 kelompok ini yang digunakan gitu ya sebagai mitra perusahaan yang menjadi dasar dari sila kedua. Nah, lalu di sila ketiga itu berbicara terkait dengan persatuan, kesatuan ya, bahwa kesatuan di sini berpedoman kepada 3 aspek yang mengandung asas partnership, tanggung jawab bersama antara pekerja manajemen, serikat pekerja, sehingga tercipta saling memiliki, memelihara, mempertahankan, terus-menerus mawas diri. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sila ketiga ini adalah bahwa hubungan industrial Indonesia, hubungan industrial Pancasila itu memiliki perspektif yang unitarisme, gitu ya. Artinya apa unitarisme? Ada kesamaan, gitu kan? Ada kesamaan keinginan antara pegawai dengan pengusaha untuk memajukan organisasinya, gitu ya. Sama-sama baik berpartnernya, tanggung jawabnya semua bersama-sama untuk memajukan eh, perusahaannya atau organisasinya. Ya ada tujuan utama di situ gitu ya. Nah ini terkait dengan yang sila ketiga. Nah, lalu tentang sila keempat yang berbicara terkait dengan konsep demokrasi ya. Nah, dalam hubungan industrial semua pihak yang terlibat baik itu pemerintah, pengusaha maupun pekerja itu mengeluarkan pendapat yang memiliki hak mengeluarkan pendapat yang sama. Ya, punya pendapat yang sama dan permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat ya tanpa melalui voting. Ini yang sudah dijelaskan di minggu kemarin juga ya tanpa votingnya itu ketika ada permasalahan itu harus diselesaikan melalui negosiasi. Musyawarah mufakat, negosiasi, kira-kira keputusannya harus seperti apa gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang sila kelima itu adalah perwujudan untuk keadilan sosial ya. Nah, seperti kita ketahui dalam HIP ini kalau di minggu kemarin itu bahasanya para ahli bahwa aturan atau undang-undang itu diciptakan untuk membatasi kekuasaan dari pengusaha. Nah, sila kelima ini digunakan oleh para ahli sebagai alat untuk mengendalikan kekuasaan yang ada pada pihak pengusaha. Ya, jadi pihak pengusaha dikendalikan kekuasaannya sehingga tidak terlalu powerful. Ada konsep keadilan di situ. Artinya apa? Bahwa si pegawai itu punya punya hak untuk mendapatkan keadilan di dalam lingkungan kerjanya. Itu ya. Baik itu keadilan terkait dengan upahnya gitu ya, keadilan terkait dengan lingkungan kerjanya gitu ya, dan keadilan terkait dengan kesejahteraannya juga. Nah, itu yang ada di sila kelima. Nah, cuma memang permasalahannya berbicara HIP ya, hubungan industrial Pancasila itu hanya sampai saat ini
itu hanya muncul tadi, dari hasil seminar para ahli di tahun 74. Ya, jadi hanya hasil dari sini saja yang mendasarinya. Dan ini tidak pernah diundang-undangkan sampai sekarang. Ya, terkait dengan apakah sila ini nanti harus di-breakdown seperti apa, itu nggak muncul. Gitu. Jadi hanya baru kajian-kajian di tahun 74, gitu ya, awal mulanya. Dan sampai sekarang pun ini hanya berupa kajian. Ya, jadi kalau Anda baca undang-undang perburuhan terkait eh, HIP ya, hubungan industrial Pancasila itu nggak ada, gitu ya. Jadi yang ada ya hubungan industrial aja, karena yang dipahami bahasa undang-undang hubungan industrial itu ya perspektifnya cuma ada tiga. Tadi ada unitarisme, ada pluralisme, ada radikalisme. Sekarang tinggal Indonesia mau pakai yang mana. Ya kalau mau jadi ciri khusus ya itu mah tinggal di aplikasinya saja. Nah, sedangkan yang para ahli berharap lima sila ini menjadi dasar dari setiap kebijakan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam hubungan industrial. Ya, jadi kalau kita lihat hubungan industrial di Indonesia itu ada perubahan. Ada perubahan yang sangat 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 ekstrim ya. Jadi yang awalnya ke Marxisme lalu berubah tiba-tiba di Orde Baru ada perubahan konteks dari Serikat Pekerja dan yang lainnya. Di tengah jalan ada perubahan. Nah, ini berbeda dengan yang ada di Cina. Ya, kalau di Cina itu dari awal yang disebut dengan konsep buruhnya itu memang buruh itu di hampir sama seperti Indonesia itu dikembangkan oleh Partai Komunis gitu ya. Dan ini berkembang terus hingga sekarang. Kalau kita lihat berkembang terus hingga sekarang Partai Komunis ini dan dia terus ibaratnya merawat serikat-serikat buruh ini gitu. Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya hampir tidak jauh berbeda. Kalau kita di 1919 tadi, nah kalau di Cina itu di 1921 gitu ya. Pergerakan buruh itu muncul yang dipelopori oleh Partai Komunis. Dan puncaknya di tahun 49 Partai Komunis Cina itu bisa menguasai Cina dan merubah semua bentuk kehidupan sama seperti di tahun 65 ketika eh, terjadi insiden ya PKI dan berubah diambil alih kepemimpinan itu berubah. Nah, ini juga sama di tahun 49 terjadinya perubahan karena dikuasai oleh Cina, transisi kehidupan Cina itu berubah. Ya, yang asalnya kerajaan menjadi sosialisme gitu kan. Nah, sehingga eh, perubahan itu ya kalau kita lihat kalau saya lihat ya dari beberapa negara-negara gitu ya. Untuk negara-negara yang berbasis sosialisme biasanya perkembangan perkembangan negaranya cenderung lebih cepat. Ya, karena semuanya satu pintu itu ya dari pemerintah. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya lihat semua eh, pembangunan di negara yang berbasis sosialisme cenderung lebih cepat karena satu pintu di pemerintahannya. Ya, jika pemerintahnya bagus tentu saja gitu ya. Nah, puncaknya adalah ketika di tahun 94 gitu ya untuk Cina sendiri terkait dengan pembangunan ekonomi, puncaknya adalah bahwa sistem hubungan industrial di Cina ini dia menggunakan sistem kolektif. Jadi kolektif ini konsepnya hampir seperti radikalisme, hanya memang dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau kemarin saya berbicara perspektif radikalisme, itu adalah tenaga kerja dikelola oleh pihak ketiga. Nah, ini tenaga kerja dikelola oleh pemerintah. Ya, jadi pihak ketiganya adalah pemerintah. Gitu ya. Jadi pemerintah memang ikut campur dalam terkait dengan hubungan industrial ini. Itu semua diambil alih oleh pemerintah. Sehingga tidak ada kontrak-kontrak kerjasama di Cina itu ya kontrak-kontrak kerjasama di Cina sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada yang sifatnya individu ya yang ada kontrak kerjasama yang ada di Cina itu sifatnya adalah kelompok ya kelompok dan kelompoknya sangat besar biasanya gitu kan. Nah, sehingga memang undang-undang di Cina ya
pekerjaan, setiap proyek itu dalam satu lembaga, ada satu lembaga tenaga kerja. Semua proyek, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, sehingga kalau kita lihat beberapa proyek-proyek Cina yang ada di luar negeri itu pasti akan selalu mengirimkan pekerja dari Cina-nya. Karena memang undang-undangnya seperti itu. Ya, selama proyek itu dibiayai oleh Cina, maka undang-undangnya harus menyertakan tenaga kerja dari Cina. Gitu. Makanya di kita kalau banyak proyek Cina terus banyak tenaga kerja asing dari Cina masuk, sebenarnya kan itu kebijakan dari Cina yang harus diikuti. Ya, jadi pemerintah Indonesia juga nggak bisa apa-apa karena itu kebijakan dari Cina-nya. Gitu. Dan kebijakan-kebijakan ini justru meningkatkan sistem perekonomian yang ada di Cina itu sendiri. Nah, jadi konsep seperti itu serikat pekerja bergantung pada pemerintahan Cina karena memang diambil alih oleh pemerintah Cina. Nah, si serikat pekerja yang ada di Cina itu mengambil konsepnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Konsepnya kita sebut dengan kemarin itu ada kekeluargaan, ada gotong royong, ada musyawarah mufakat. Nah, jadi konsep kekeluargaan ini juga dipakai di Cina, gitu ya, yang disebut dengan Danwei. Ini sama dengan kekeluargaan yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, jadi konsepnya adalah Danwei, yaitu semacam organisasi keluarga. Danwei itu bertindak patriarki yang mendisiplinkan dan memberi sanksi kepada anak-anaknya. Sementara pada saat yang sama melayani sebagai penyedia perawatan ibu dan kebutuhan sehari-hari. Artinya, pihak ketiga yang dikelola oleh pemerintah Cina itu, dia akan melindungi pekerjanya, dia akan melindungi keluarga pekerjanya dan menyiapkan semua kebutuhan dari tenaga kerjanya. Gitu. Makanya kalau Anda lihat semua sistem sektor industri di Cina gitu ya. Jadi kalau ada pabrik-pabrik di Cina itu dilengkapi juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari pekerja di dalamnya. Ya, jadi kalau sektor industri di Cina itu tidak ada yang sektoralnya hanya industri saja, nggak ada. Tapi di situ lingkungan industri itu adalah betul-betul lingkungan industri menjadi sebuah kota di dalamnya. Gitu ya. Anda bisa lihat-lihat nanti di YouTube ya bagaimana lingkungan industri yang ada di Cina itu seperti apa. Ya, jadi konsepnya bahwa pekerja itu seminim mungkin keluar dari lingkungan industri yang ada. Karena semua kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah di dalam situ. Gitu ya. Disiapkan mes, disiapkan rumah, disiapkan sekolah gitu ya buat anak-anaknya kalau butuh hiburan disiapkan juga tempat hiburannya di dalam sana, di dalam lingkungan industri. Jadi nggak keluar. Gitu ya. Dan ini yang coba diterapkan di Indonesia juga. Gitu ya. Nah, jadi ketika Cina mau nyoba di Indonesia, nah, dia minta wilayah yang sangat luas dan eh, sangat luas dan tertutup ya untuk membentuk itu. Gitu ya. Nah, ini sudah mulai karena memang di Cina berhasil, Cina mencoba untuk menerapkannya di Indonesia. Nah, kayak kasus yang sekarang di Pulau Rempang gitu ya. Jadi Pulau Rempang itu kan investornya dari Cina. Nah, isu yang beredarnya adalah membuat biji kaca. Nah, jadi membuat biji kaca atau smelter biji kaca gitu ya. Nah, cuma nanti di dalamnya itu kan tidak hanya berbicara biji kaca saja, ada tempat hiburannya, ada apanya, ada apanya. Gitu. Ada termasuk wismanya buat pekerjanya dan lainnya. Tapi dibikin dalam satu buah pulau tertentu. Akses keluarnya ada, gitu. Karena emang akses keluarnya sudah ada. Itu kan di Batam itu kalau dari Rempang masuk ke Batam itu lewat jembatan keluarnya. Aksesnya sudah disiapkan juga. Tapi kebutuhannya semua disiapkan di dalam. Nah, jadi diharapkan nanti itu bisa berkembang di situ. Karena memang di satu sisi Cina mau coba di Indonesia, setelah berhasil di dalam negerinya akan coba di keluar dengan iming-iming di Indonesia, berharap nanti Indonesia berharap bisa seperti Batam, sebenarnya konteksnya bisa seperti Singapura maksudnya gitu ya. Gitu. Nah nanti makanya, tapi kan konsep-konsep ini hanya bisa dibaca uh, untuk orang-orang yang butuh yang membutuhkan gitu. Jadi kalau masyarakat diusir apa-apa kan dia tidak membaca konsep ini gitu ya. Karena memang konsepnya kalau diberikan sepulau dikasihkan ke Cina ya, konsepnya kan berarti menjual pulau gitu yang kita tahu. Nah, itu.
Nah, ini yang memang masih perdebatan, saya nggak tahu nantinya bakal berhasil atau tidak itu ya, terkait dengan yang, eee, di Rempang ini. Karena kalau di tempat lain di Maluku itu sudah berhasil, ya. Jadi kalau Anda main ke Maluku, pulau apa gitu, nah itu di sana itu pulaunya udah mau satu pulau, tenaga kerjanya berbaur antara tenaga kerja Cina dengan yang lokalnya, itu di satu pulau, semua fasilitas semua ada di dalamnya, gitu ya. Nah ini juga, yang kemarin Freeport juga bikin seperti itu kalau nggak salah itu ya, eee, tenaga kerja Freeport diusahakan tidak keluar dari bagian wilayah Freeport, semua disiapkan di dalamnya, gitu. Nah ini konsepnya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau terisolir seperti itu, hubungan industrialnya juga akan lebih aman, ya, karena lebih terisolir, gitu ya. Nah, karena ada konsep kekeluargaan, jadi pemimpinnya itu nanti bertanggung jawab terhadap, eee, pekerja-pekerjanya yang terlibat di dalam sana. Nah, terkait dengan sistem kerja kolektif di Cina, ya tadi saya bilang terkait dengan itunya adalah hubungan, radikalisme. Hubungan radikalismenya ini adalah dirubah oleh Cina bahwa dia menjadi sistem radikalisme kolektif versi Cina. Nah, jadi tenaga kerja dikelola oleh kelompok, kalau di kita mungkin apa ya, kayak kelompok BPTKI gitu ya, mengatur tenaga kerja. Jadi perusahaan ketika butuh tenaga kerja dia akan menghadap ke satu industri, ke satu badan tersebut, nanti badan itu yang akan menyiapkan pegawainya. Kerjasama antara badan dengan pengusahanya langsung terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Itu di Cina seperti itu, gitu ya. Nah, dengan konsep seperti itu, karena kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau kita pakai perspektif radikal, konflik itu akan menjadi minim antara si pengusaha dengan pegawai akan menjadi minim. Ya, yang muncul nanti adalah konflik itu di luar perusahaannya, gitu kan. Nah, sehingga maksudnya itu adalah konflik-konflik yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja itu bisa dihindari, bahkan menjaga hubungan menjadi lebih baik antara si pengusaha dengan pekerjanya. Jadi pekerja kalau misalnya ada apa-apa terkait dengan pihak ketiga bisa laporan ke pengusaha, pengusaha ada apa-apa dengan pekerja bisa laporan ke pihak ketiga. Jadi ada saling keterkaitan di situ. Hanya memang kalau di Cina pihak ketiganya adalah pemerintah, gitu ya. Oke, eh, ini adalah beberapa perbandingan dari hubungan industrial yang ada di Indonesia dan Cina, itu ya. Ini saya ambil dari buku siapa ya? Bentar, saya coba cek ya, dari buku terkait dengan implementasi hubungan industrial Indonesia Cina itu ya. Karena memang terkait tenaga kerja pembandingannya adalah yang paling ideal Indonesia dan Cina gitu. Nah, terkait dengan apa sih hubungan industrial yang diterapkan di Indonesia dan Cina itu. Kalau Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah berbasis dari Pancasila itu idealnya seperti itu gitu ya. Sedangkan di Cina itu kita sebut dengan hubungan industrial kolektif. Nah, lalu apa yang mendasar belakangi hubungan industrial di masing-masing negara itu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat, dibaca ya. Jadi seperti di Indonesia latar belakangnya adalah adanya kontrol negara sekaligus negara itu sebagai penyeimbang itu ya. Sedangkan negara itu terhadap pihak konsep seperti apa, jelaskan bahwa kalau yang konsep HI Indonesia adalah berharapnya di pengembangan dari sila-sila dari 5 silanya gitu kan. Oke, ini nanti bisa Anda, dibaca aja di bagian apa, di-share di materinya. Hanya memang di sini saya akan bahas persamaannya saja gitu ya. Jadi kalau perbedaan mungkin sudah bisa terlihat hasil akhirnya menunjukkan adanya sebuah perbedaan gitu ya. Karena memang dari jalur sejarahnya juga, ada sedikit perbedaan. Kalau Indonesia adanya perubahan di tahun 65 sehingga konsep serikat pekerjanya tidak berjalan dengan baik gitu ya karena ada transisi. Tapi kalau di Cina dari awal berdiri sampai sekarang itu transisinya transisi pada
track yang sama, gitu ya. Nah, ini persamaan hubungan industrial di Indonesia dan Cina. Negara Indonesia dan Cina memiliki orientasi yang sama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, makmur, dan kondusif. Ini terjalin antara pengusaha, pekerja, serikat pekerja maupun pemerintah. Oke. Dengan demikian dapat meningkatkan investasi, menjaga stabilitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia maupun Cina. Oke, jadi Indonesia dan Cina pada dasarnya, gitu ya, ini selalu berpikir bahwa dengan mengatur hubungan industrial seharmonis mungkin, nah, itu bisa mengundang investor untuk datang ke negara, gitu ya. Makanya mengapa di Indonesia itu berusaha sebaik mungkin untuk meredam konflik-konflik yang terjadi di dalam eh, negeri terkait dengan buruh, itu ya. Itu semua diredam. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya investor itu adalah akan melihat status hubungan industrial di negaranya tersebut, ya gitu. Jadi misal seperti apa? Nah kalau di Indonesia sering demo, ini kan pasti nyampe nih ke luar negeri kalau sering demo apa-apa. Nah ini kalau sering demo, maka mau tidak mau investor itu tidak akan mau berinvestasi di Indonesia karena merasa tidak aman atau buruhnya tidak bisa dikendalikan dan yang lain sebagainya. Ya. Nah di Cina, kalau Anda lihat di Cina, karena tadi buruhnya dikuasai oleh pemerintah, jadi buruh nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Konflik juga diminimalisir, sehingga investor akan cepat masuk ke Cina. Itu bahkan sekarang Cina itu bukan lagi investor dari luar, tapi sudah mampu untuk menjadi pendonor investor malah sekarang Cinanya, gitu ya. Nah, sedangkan Indonesia sekarang masih membutuhkan investor sehingga perlu dikelola hubungan industrial yang ada di dalam negerinya. Nah, makanya salah satu terobosan ya terkait dengan hubungan industrial, kalau saya lihat sebenarnya kalau berbicara hubungan industrial, salah satu terobosannya adalah dengan adanya peringatan May Day. Ya, peringatan May Day itu adalah kalau saya bilang 1 Mei itu adalah terobosan yang luar biasa. Itu. Maksudnya apa? Pertama, dengan adanya May Day berarti mengakui bahwa pemerintah terkait dengan buruh yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya May Day, ruang geraknya sebenarnya ruang gerak buruh itu jadi terbatas gitu ya. Jadi kalau mau demo besar-besaran, nggak bisa di hari di luar May Day. Ya. Jadi kalaupun bisa di luar hari May Day, tapi perizinannya sangat ketat. Nah, tapi kalau May Day itu akan silakan Anda mau ngapain, mau demo di pas May Day silakan gitu kan. Nah, itu salah satu terobosan yang luar biasa kalau saya lihat terkait dengan uh, hubungan industri yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Pada intinya baik Indonesia dan Cina hubungan industrial arahnya sama-sama menuju arah bagaimana menciptakan hubungan industrial yang adil dan harmonis gitu ya. Nah, karena konsep HIP juga sama, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau barusan saya jelaskan bahwa HIP berdasarkan dari 5 sila, ya sila 1 sampai sila kelima. Nah, terkait dengan HIP sendiri, dikaitkan dengan UUD 45, ini akan terlihat di pembukaan UUD 45-nya. Ya, bahwa yang disebut dengan konsep masyarakat adil dan makmur di hubungan industrial adalah misalnya ikut melaksanakan ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian, keadilan sosial, penciptaan ketenangan, ketentraman, ketertiban gitu ya, ketenangan usaha. Jadi intinya adalah menciptakan kenyamanan bermasyarakat. Itu hubungan industrial. Konsepnya masyarakat. Masyarakat itu nanti apa? Buat pengusaha ada kenyamanan untuk berinvestasi. Buat pekerja adanya kenyamanan untuk bekerja. Gitu ya. Nah, jadi mengoptimalkan kenyamanan hubungan industrial di Indonesia itu. Nah, coba permasalahannya terkait dengan hal tersebut, gitu ya, di Indonesia itu masih belum bisa mencapai ke arah itu, menciptakan kenyamanan itu belum bisa mencapai. Kenapa? Karena masih banyak isu-isu dan mungkin masih banyak
permasalahan di berbagai sektor yang untuk menciptakan kenyamanan tersebut untuk di Indonesia. Seperti apa? Misal kasus kontrak kerja pegawai, itu ya, dengan adanya undang-undang yang baru, batasan kontrak kerja yang dulunya ada batasan minimal sekarang dihilangkan, gitu kan. Lalu masih adanya sering perdebatan terkait dengan pengupahan, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara UMR itu kan sebenarnya UMR itu kan negosiasi itu ya antara serikat dengan pemerintah dengan pengusaha. Ya, jadi masih belum ada kesamaan visi terkait pengupahan, gitu ya. Lalu terkait dengan outsourcing juga ini masih cukup ramai gitu ya. Apakah ada batasan, apakah diperlukan dan tidaknya outsourcing, untuk aturannya seperti apa, ini juga masih cukup ramai gitu ya. Lalu masih munculnya bongkok kerja di Indonesia, ya misalnya terkait dengan eh, adanya permasalahan dalam internal perusahaan mengakibatkan buruh-buruh mogok kerja dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dan yang terakhir adalah terkait dengan pesangon. Ya, jadi sampai saat ini pesangon ini cukup masih cukup ribut di atas itu ya, terkait dengan permasalahan pesangon ini. Di satu sisi pemerintah berharap mau pegawai maupun dia dikontrak maupun dia pegawai tetap, konsep pesangon itu tetap ada. Nah, hanya memang kalau kita berbicara pesangon, pemerintah belum pengusaha belum siap karena memang membutuhkan biaya yang sangat besar terkait dengan pesangon. Nah, walaupun sebenarnya sudah disiapkan gitu ya melalui pemerintah itu terkait pesangon adalah dengan memberikan semua pegawai ikut dalam konteks BPJS Tenaga Kerja. Gitu ya. Jadi BPJS Tenaga Kerja sebenarnya ini salah satu upaya pemerintah bagaimana pekerja itu nanti ketika sudah tidak bekerja itu mendapatkan pesangon. Itu konteksnya lewat BPJS Tenaga Kerja sebenarnya gitu ya. Cuma memang ini belum dikelola secara baik gitu ya sehingga masih terjadi tarik ulur dengan pengusaha terkait dengan itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat hubungan industrial yang adil dan harmonis di Cina itu ya, kalau kita lihat efeknya aja tahun 2010 itu ya, terkait dengan menciptakan hubungan adil dan harmonisnya itu, Cina sudah bisa dari sektor ekonomi perdagangannya aja dia sudah surplus ya, hingga sampai 2010 sampai 28,7 miliar. Bahkan di tahun 2020 itu sudah 3 kali lipat dari yang terjadi tahun 2010. Gitu ya. Ini posisi tahun 2010 ya, karena dari informasinya bahwa di tahun 2010 saja upah di Cina itu adalah 0,81 dolar lebih tinggi daripada upah-upah negara ASEAN. Upah rata-rata negara ASEAN. Gitu ya. Kalau di kita buruh paling tinggi itu adalah di Singapura. Gitu ya. Jadi rata-ratanya ini rata-rata ya. Jadi kalau di ASEAN ada 10 negara berarti rata-rata dari 10 negaranya. Gitu ya. Itu adalah 0,81 dolar per jam. Nah, jadi kalau misalnya bekerja sehari 8 jam, maka di Cina itu ada kelebihan sekitar 7 dolar per harinya dibandingkan misalnya dengan rata-rata negara ASEAN gitu ya. Nah, lalu konsep hubungan kerja kolektif yang tadi sudah dijelaskan ya bahwa dikelola oleh negara ini ternyata betul-betul mampu menekan konflik dibandingkan terus melakukan perjanjian kerja yang sifatnya individu. Nah, jadi hubungan kerja kolektif ini bisa menekan konflik. Jadi kalau Anda lihat di Cina, nggak ada di Cina itu buruh demo apa-apa nggak ada. Gitu ya. Ya, karena ternyata perjanjian kerja bersama perjanjian kerja bersama yang sifatnya kolektif itu sangat efektif di Cina. Gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit ya terkait dengan implementasi hubungan industrial yang ada di Indonesia dan juga di Cina gitu ya. Nah, jadi dari beberapa buku yang saya lihat gitu ya, kalau kita berbicara hubungan industrial dengan konsep perekonomian,
Maka yang paling menarik adalah membandingkan antara Indonesia dengan Cina. Karena memang saat ini investor terbesar di Indonesia adalah Cina. Kita bandingkan ekonomi. Nah, tapi kalau terkait dengan hubungan industrial, terkait dengan penyelesaian permasalahan, nah, banyak beberapa buku yang berbicara membandingkan antara Indonesia dengan Australia. Nanti kita akan bahas juga ke arah sana, gitu ya, bagaimana perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Indonesia dengan perselisihan hubungan industrial di Australia. Ya, ini kita bandingkan saja ya terkait dengan sektor ekonomi di Indonesia dan di Cina. Tapi ini sektornya makro ya, jadi sangat luas kebijakan sifatnya. Jadi bukan sifatnya hubungan industrial yang sangat mikro, enggak. Gitu. Jadi ini sifatnya makro. Nah, tinggal nanti siapa tahu Anda menjadi punya kebijakan terkait dengan hubungan industrial, Anda bisa apa namanya? Anda bisa mendapatkan pencerahan kira-kira hubungan industrial di Indonesia itu harus seperti apa gitu ya supaya bisa mengejar perekonomian yang baik gitu. Karena tadi seperti saya bilang hubungan industrialnya baik itu akan menunjang perekonomian dari sebuah pemerintahan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Izin bertanya, secara ideologi, apakah memungkinkan negara yang tidak menerapkan ideologi kolektivisme seperti komunis, menerapkan hubungan industrial yang kolektif juga? Ya, sebenarnya kalau kita melihat perspektifnya Pak ya, karena kan kolektif juga sebenarnya mengambil dari konsep perspektif radikal dari yang kapitalis dulu awalnya. Kalau yang radikalisme murni-murni swasta gitu ya. Jadi pihak ketiganya adalah pihak swasta. Nah, tapi kalau di Indonesia itu kan sebenarnya belum ada undang-undang terkait itu, Pak. Jadi terkait dengan hubungan industrialnya mau pakai apa nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau mau berubah ke arah sana itu memungkinkan saja. Hanya memang kalau kita pakai yang kolektif, artinya pemerintah perlu memberikan garansi ya sama seperti radikalisme kan adanya garansi tenaga ahli standarisasi gitu ya. Nah ini juga dilakukan di Cina. Jadi biasanya kalau di Cina terkait dengan kolektif itu yang pernah saya lihat di YouTube itu ada levelnya Pak tenaga kerja itu. Jadi yang level apa nanti dikelola oleh lembaga apa, level apa dikelola oleh lembaga apa dan itu semua di bawah pemerintah gitu ya kan. Sehingga nanti makanya kalau levelnya misal ada yang levelnya operator apa dengan tenaga kerja dengan kemampuan yang sama itu akan diserahkan di satu lembaga yang sama. Nah, Indonesia harusnya bisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ya Indonesia itu sudah mulai penerapan ada satu badan yang disebut Badan Garansi Orang-orang yang punya keahlian. Gitu ya. Hanya tinggal membuat wadahnya saja kalau saya lihat. Ya, hanya tinggal membuat wadahnya saja. Karena sertifikasi keahliannya itu sudah ada di pemerintah, hanya tinggal membuat wadahnya saja. Artinya apa? Dari lalu dikelompokkan dalam satu kelompok badan lagi. Kita jangan ngambil dulu pekerjaan sifatnya swasta ya. Tapi yang sifat pekerjaan yang sifatnya nasional itu bisa menggunakan badan-badan itu tersebut. Kalau saya lihat seperti itu. Ya kalau mau, contoh ya, misal kalau misalnya sekarang Indonesia lagi mau buat apa
orang-orang yang punya keahlian tentang elektro. Ya, jadi yang dibutuhkan sertifikasi elektro itu apa saja, tinggal dikelola oleh satu badan sendiri, lalu nanti dibentuk untuk mempersiapkan ini, misalnya mobil listrik, electric vehicle. Gitu. Sebenarnya itu bisa saja. Gitu. Cuma permasalahannya emang itu di Indonesia itu karena ini belum ada badannya yang saya bilang yang menampung tenaga-tenaga ahlinya. Gitu. Jadi kayak serikat pekerja aja di Indonesia kan masih dikelola bukan dikelola pemerintah, Pak. Jadi dikelola oleh kelompok-kelompok dari pekerja itu sendiri. Sedangkan kalau di Cina, nah itu dikelolanya langsung oleh pemerintah. Jadi ya kalau mau maju ya harus seperti itu sih. Penerapannya ya kolektif gitu. Kalau mau maju gitu kan. Cuma ya tadi saya bilang juga Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Ada orang-orang yang punya kepentingan sendiri terkait dengan itu gitu kan. Sehingga memang harus ada orang yang berani untuk membuat gitu ya. Seperti ini Pak. Kasus Lembo yang sekarang itu kebetulan kan saya pernah ikut proyek hilirisasi dan beririsan dengan kasus Rempang itu, Pak. Jadi kasus Rempang itu yang tidak suka pemerintah Cina invest di Rempang itu sebenarnya pengusaha-pengusaha Indonesia dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di Singapura, Pak. Jadi kalau ada demo apa-apa itu yang membiayai adalah pengusaha Singapura sama pengusaha dari Indonesia. Gitu kan. Itu yang kasus Rempang. Kenapa? Karena kalau itu Rempang dikelola, sebenarnya itu Cina itu bawa uang, semua fasilitas disiapkan oleh pemerintah Indonesia, artinya proses pembangunan dan yang lainnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Cina hanya mengeluarkan uang, hanya nanti ketika bekerja, ketika sudah jalan, tenaga kerja yang digunakannya menjadi dua negara, yaitu tenaga kerja Cina dan tenaga kerja Indonesia. Nah, yang Cina sudah jelas karena dia kolektif, maka dia sudah tahu kebutuhannya apa-apa saja tenaga kerja. Nah, di Indonesia ini juga berharap menggunakan sistem yang kolektif. Nanti yang akan di garis bawahinya oleh BNP 2 TKI nanti ujung-ujungnya. Ya, karena dianggap sebagai di luar negeri untuk yang tenaga kerja bekerja di Rempang itu. Nah, cuma memang tadi banyak kepentingan di Indonesia yang harus yang pengen bermain di situ gitu ya. Termasuk dari pihak Singapura juga bermain di situ. Karena kalau Rempang jadi, karena kan tadi saya bilang Rempang itu bukan berbicara sektor industri saja, industri produksi saja, tapi industri hiburan dan yang lainnya akan dibikin di situ. Ini akan cukup saya bilang menjadi cukup saingan buat Singapura gitu ya. Jadi banyak kepentingan yang terlalu masuk di Indonesia. Tapi ya kalau menurut cara pandang saya sendiri, harusnya kalau mau cepat maju ya di kolektif itu bisa cepat maju. Setidaknya dalam 20 tahun Indonesia bakal bisa seperti Cina kalau kolektif itu maju. Apalagi bonus demografi Indonesia itu luar biasa kan, hampir seperti Cina, tenaga kerja produktifnya banyak. Ya, itu. Mungkin itu, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Ada kesamaan demografi Indonesia dan Cina itu. Iya, Pak. Kalau dari sisi itunya mungkin, tapi persoalan mendasarnya kan ketika kita berbicara soal tata kelola, soal politik, itu kan Nah, itu. ideologi Betul. ya. Nah, maksud saya katakanlah misalnya soal sertifikasi. Kan sertifikasi tidak hanya di Indonesia ya, di negara-negara komunis mereka ada sertifikasi. Ada juga, Pak, betul. Jadi kayaknya kalau pola kolektivisme karena basis ideologinya beda, sulit ya. Nah, mungkin yang lebih cocok ketika kita benchmark-nya mungkin ke negara-negara yang secara basis politik gitu, mungkin Malaysia, gitu ya. Kalau karena bukan bayangan saya sulit sekali kalau kita mau mengadakan model seperti itu ya, karena apa-apa sudah
mewajibkan seperti itu udah bertentangan dengan HAM gitu ya. Komnas HAM akan langsung Ya, protes kan gitu, Pak. rame di kita. Ya, betul Gitu Pak. ya. Jadi ya kalau kalau di kita akan sulit, betul sulit gitu ya. Ya kan resikonya seperti itu Pak. Jadi kitanya mau bergerak cepat, mau maju cepat atau mau maju pasti maju ya, pasti maju. Cuma tinggal berbicaranya mau maju cepat atau mau berjalan dengan waktu majunya gitu kan. Ya kalau mau maju cepat ya kalau kita lihat ya negara-negara yang basis komunis itu kalau pemerintahnya bagus itu negaranya bisa maju dengan cepat gitu kan. Gitu. Tapi kalau ya komunis juga tidak selalu maju semua ya kayak Vietnam juga kan terhambat gitu kan. Cuma memang karena sakral pemerintahan sebenarnya gitu kan. Memang kalau kalau pilihnya mau berbaju dengan berjalannya waktu gitu ya di bertahap ya berarti mengikuti beberapa negara yang punya konsep-konsep hubungan industrialnya masing-masing seperti itu. Ya, kalau kita lihat, kalau tadi pilihannya adalah cuma Rusia, Amerika, India, Cina, gitu kan. Kalau kita berbicara demografi, gitu kan. Tinggal kita lihat kalau kita berbicara Rusia dan Cina itu hampir sama. Kalau kita berbicara Amerika berarti kan dia lebih arahnya ke radikalisme, gitu, kebebasan kapitalis, gitu kan. Nah, berbicara tentang India, nah mungkin dengan India akan sama, gitu kan. Hanya saya nggak tahu kalau India, karena India kan lebih tertutup, gitu, tidak terbuka. Gitu. Nah, cuma memang kalau Indonesia berbanding dengan India kan seolah-olah kalau kita lihat India dan Indonesia itu seolah-olah selalu merasa saya yang paling bagus. Jadi kalau kata orang India, ketika dibandingkan dengan Indonesia, India lebih baik. Begitu juga Indonesia ketika dibandingkan dengan India, ya merasa Indonesia lebih baik. Gitu. Jadi akan agak susah membandingkannya dengan India. Ya, tapi itu tadi, walaupun ada yang hubungan Pancasila Pancasila, tapi hubungan Indonesia Pancasila ini tidak pernah diundang-undangkan oleh pemerintah. Masih konsep masih ragu-ragu ya mau menggunakan cara seperti apa. Jadi ya tadi balik lagi kan hubungan industrial sangat tergantung dengan kebijakan politik pemerintah gitu kan. Karena di Indonesia paling lama pemerintah berapa tahun sih pemerintahan di Indonesia gitu kan. Ganti ganti pemerintahan ya ganti lagi kebijakannya yang udah-udah seperti itu. Apalagi industrial sangat sensitif ya, sangat sensitif. Jadi tidak pernah diatur dari awal harus tidak boleh ada perubahan gitu. Jadi masih bisa berubah setiap ganti kepemimpinan seperti itu sih. Iya, Pak. Berarti sepertinya sulit Pak ya kalau kita mengikuti Cina, berarti kita justru mungkin perlu cari model yang lebih memungkinkan secara politik ya. Ya, betul Pak. Ya. Politiknya harus kuat ya. Karena ya kan tadi saya bilang Cina sendiri majunya kan setelah tahun 47 ya, setelah mengambil alih pemerintahan dan itu maju setelah 20 tahun, 25 tahun dia mengelola pemerintahan dengan konsep yang sama. Indonesia kan paling lama cuma 10 tahun lah. Gitu ya, kalau lihat sekarang gitu kan. Sebenarnya ada peluang waktu Orde Baru ya, mengelola 32 tahun. Cuma kan waktu zaman Orde Baru masih ada ketakutan. Ya, jadi semua serba dibatasi gitu ya. Ya, mudah-mudahan saja ada terobosan, ada bentuk hubungan industrial yang kira-kira bisa cepat perekonomian sehingga hubungan industrial juga akan semakin baik gitu ya. Karena kalau saya melihat ketika ekonomi suatu negara membaik, maka hubungan industrial itu cenderung akan menjadi lebih baik juga gitu ya. Kenapa? Karena ketika ekonomi negara membaik, pekerja juga akan menjadi lebih baik juga terkait dengan pengupahan, kontrak kerja dan yang lainnya. Pengusaha juga merasa nyaman untuk berinvestasi. Harusnya seperti itu. Nah, kalau terkait dengan yang kesejahteraan, kalau merujuknya ke Eropa Utara misalnya Pak, kan di sana kan juga meskipun kapitalis tapi secara kesejahteraan agak sosialis ya. Ya, Itu apakah kira-kira bisa diterapkan nggak Pak ya? ya permasalahannya sebenarnya kalau di Indonesia kan hubungan industrialisnya kelebihannya apa Pak? Itu ya. Jadi
perbandingannya kan di bonus demografinya ini, Pak, permasalahannya gitu ya di Indonesia. Karena tenaga kerjanya sangat banyak di Indonesia. Ini yang di satu sisi mungkin kata orang bonus demografi, tapi di satu sisi itu menjadi beban gitu kan, terkait dengan hubungan industrial gitu. Tapi ya di beberapa negara Eropa Utara juga tidak semua negara punya, apa, tenaga kerja produktifnya banyak, itu aja sebenarnya problemnya sih, Pak. Tapi mungkin perlu dikaji lagi sih. Ya, Pak. Oke, makasih. Iya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, terkait nanti minggu depan ya, minggu depan itu saya akan kuis ya. Jadi minggu depan akan kuis. Soal kuisnya nanti saya upload di Edlink ya. Anda, karena kuis, jadi tolong pada saat minggu depan itu yang lagi di perjalanan ya apa, mampir dulu, istirahat dulu, kerjakan dulu kuis, nanti hasilnya upload lagi di Edlink, gitu ya. Karena kan ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 19.30 ya. Nah, jadi 19.30 Anda upload lagi ke Edlink sih. Jadi ada kuis, soalnya filenya di-upload lagi ke Edlink. Gitu. Untuk minggu depan. Jadi saya harap yang minggu depan yang lagi di perjalanan mampir dulu buat ngerjain ya. Untuk ini Zoom terbuka, maksudnya apa saya buka, jika memang nanti ada masalah atau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silakan masuk Zoom. Tapi jika tidak ada masalah, tidak ada yang perlu ditanyakan, Anda tidak perlu masuk Zoom, Anda cukup langsung mengerjakan aja. Kehadiran pada minggu depan itu dari kuis yang masuk, ya nilai kuis yang masuk. Jadi nilai kuis yang masuk itu saya anggap sebagai kehadiran. Jadi Anda tidak perlu men-scan barcode. Jadi kalau kuisnya masuk maka saya anggap hadir. Kalau tidak masuk, tidak hadir, itu aja. Paling buat yang minggu depan seperti itu ya. Jadi minggu depan usahakan yang lagi di perjalanan ya mampir dulu lah 18.20 mampir dulu sebentar, ngerjain dulu setengah jam, lalu Anda upload lagi, nanti teruskan perjalanannya. Itu saja mungkin buat minggu depan. Oke, next-nya absensinya sudah semua, ada masalah nggak? Atau masih ada yang belum absen? Maaf Pak, saya belum absen. Izin Pak, saya juga belum absen.